Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia dalam acara Ngoceh Ngomong Keceh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi hukum pidana. Materi hukum pidana yang akan dijelaskan terkait dengan berlakunya ketentuan hukum pidana menurut tempat. Mohon maaf, saya membuat video di rumah jadi akan ada suara-suara yang mengganggu, mudah-mudahan teman-teman tidak terganggu. Baik, ketentuan hukum pidana yang berlaku menurut tempat itu berkaitan dengan 4 asas di dalam KUHP. Yang pertama adalah asas teritorialitas atau asas kewilayahan. Asas teritorialitas ini terdapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Menurut asas ini, perundang-undangan pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing. Nah, di dalam pasal 2 KUHP ditentukan bahwa perundang-undangan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, bukan saja berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Ingat ya, ini teritorial wilayah kita, gitu kan. Nah, yang menjadi kriteria di dalam pasal 2 KUHP ini adalah tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia bukan kriteria pelaku tindak pidana, gitu. Jadi kriterianya tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia, gitu. Pelakunya tidak harus berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu sangat dimungkinkan terjadi tindak pidana di wilayah Indonesia tetapi pelakunya berada di luar wilayah Indonesia. Nah, maka hal inilah yang berhubungan dengan locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana. Nah, di dalam rancangan KUHP tahun 2019 yang kemarin rame-rame di demo itu, asas teritorial terdapat di dalam pasal 4 yang berbunyi ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tindak pidana di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia. 3. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia atau di kapal atau di pesawat udara Indonesia. Jadi teritorialitas Indonesia itu bukan hanya bumi, air, dan kekayaan alam, tetapi juga bisa di kapal, berarti bisa di laut gitu ya, yang masuk teritorial wilayah Indonesia, juga bisa di udara gitu, yang masuk pesawat udaranya Indonesia. Berisik. Pesawat udara Indonesia, makanya teman-teman suka sadar gak sih kalau ada perahu gitu kan, bahkan perahu, kapal, ya pesawat itu menggunakan simbol negara, ada benderanya di situ, ada bendera Indonesia di situ. Nah, kalau ada bendera Indonesia berarti itu masuk dalam wilayah Indonesia. Kalau ada bendera Amerika itu berarti itu wilayah Amerika. Asas selanjutnya yaitu asas nasionalitas aktif atau asas personalitas. Asas ini terdapat di dalam pasal 5 dan 6 KUHP. Menurut asas ini bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap negara yang melakukan tindak pidana tertentu di wilayah negara atau di luar negeri. Berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHP, perundang-undangan hukum pidana Indonesia berlaku juga untuk setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu di luar negeri, atau asas yang memberlakukan hukum pidana Indonesia
terhadap warga negara Indonesia sekalipun berada di luar negeri. Gitu. Jadi kalau warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum pidana Indonesia. Gitu. Makanya disebut nasionalitas aktif. Di dalam rancangan KUHP, asas nasional aktif ini terdapat di dalam pasal 8. Ketentuannya berbunyi, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku, nah ini ada syaratnya, jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Sama-sama diatur sebagai tindak pidana. Di Indonesia itu sebuah tindak pidana, di negara yang si pelaku melakukan tindak pidana itu juga merupakan tindak pidana. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda. Nanti kalian bisa lihat yang diancam pidana denda itu apa saja. Ayat 4, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Jadi rancangan KUHP sudah mengatur lebih lengkap lagi. Ayat 5, warga negara Indonesia di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Misalnya ada warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di negara lain. Sama-sama tindak pidana itu diatur sebagai tindak pidana baik di negara Indonesia maupun di negara tersebut. Tetapi di negara tersebut tidak diancam pidana mati, sedangkan di Indonesia diancam, maka tidak boleh dijatuhkan pidana mati. Gitu ya. Oke, jadi peraturan ini memang sangat menghargai ataupun mengedepankan hak asasi manusia. Asas selanjutnya yaitu asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Nah, asas ini terdapat di dalam pasal 4, pasal 7, dan pasal 8 KUHP. Menurut asas ini, berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah negara atau di luar negeri. Tidak menjadi persoalan kewarganegaraan pelanggar, apakah warga negara asing atau orang asing. Gitu. Yang penting kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh siapa aja. Gitu. Nah, tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan ini adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini bukan kepentingan perseorangan yang diutamakan tetapi kepentingan bersama atau kepentingan kolektif begitu. Nah, di dalam rancangan KUHP asas nasionalitas pasif disebut juga asas proteksi. Jadi dalam rancangan KUHP itu disebutkan pasal 5 itu asas proteksi dan asas nasional pasif. Nah, dalam pasal 5 disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara NKRI yang berhubungan, tindak pidananya berhubungan dengan apa aja sih yang dianggap menyerang ataupun bertentangan dengan kepentingan NKRI. Yang pertama adalah keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan. Yang kedua, martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri. 3, mata uang, segel,
cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Kemudian perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia, keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan, keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan dan aset nasional atau negara Indonesia, keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik, nah itu termasuk dalam kepentingan negara, kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang atau warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. Nah, rancangan KUHP sudah mengatur lebih lengkap lagi dan merinci apa sih kepentingan negara gitu ya. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas universal atau asas universalitas. Dalam KUHP berlakunya perundang-undangan hukum pidana itu didasarkan kepada kepentingan hukum seluruh dunia yang dilanggar seseorang. Kepentingan hukum seluruh dunia, asas universalitas. Kalau tadi asas nasional itu adalah kepentingan hukum suatu negara. Oke. Nah, dasar pemikiran dari asas universalitas adalah suatu fiksi atau anggapan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi adalah kepentingan hukum dunia, tidak saja kepentingan hukum suatu negara. Gitu. Setiap negara yang berdaulat wajib melaksanakan hukum pidananya tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Oleh karena itu, wajib melindungi kepentingan hukum dunia. Nah, asas universalitas di dalam KUHP terdapat dalam pasal 4, butir 2 dan butir 4 KUHP. Nah, di dalam rancangan KUHP tahun 2019, asas universalitas terdapat di dalam pasal 6 dan pasal 7. Bunyinya seperti ini. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Jadi kalau yang udah nonton video pembagian hukum pidana, apa itu hukum pidana internasional gitu ya. Ini dilanggar oleh orang itu, maka ini masuk kategori asas universal ketika diterapkan penegakan hukumnya. Pasal 7-nya berbunyi, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah NKRI yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Gitu. Nah, ini terkait dengan asas universal di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pemberlakuan asas-asas tadi ada pengecualiannya. Gitu. Di dalam rancangan KUHP pasal 9 mengatur pengecualian, yaitu penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang telah disahkan. Gitu. Jadi kalau ada pengecualian itu berdasarkan hukum internasional yang telah disahkan. Gitu. Nah, ini materi terkait dengan berlakunya ketentuan hukum pidana menurut tempat, gitu ya, berkaitan dengan asas-asas. Ada asas universal, ada asas nasional aktif, nasional pasif, dan asas teritorialitas. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.